Rekan setia, selamat bersua lagi dalam acara eksklusif Panorama Khazanah yang akan menelisik mengenai hubungan antara Iran dengan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu isu yang menarik, tapi jarang diperdebatkan, padahal ini substansial tentang kepemimpinan, tentang leadership. Telah hadir bersama kita Bapak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan. Apa kabar Pak Rinto? Terima kasih sudah datang dan silakan menyapa pemirsa kita. Ya, baik Mas Purkon. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, selamat siang. Terima kasih Mas Rinto. Nah, ada isu yang menarik yang kita coba mulai terkait dengan leadership ini menjadi core kerja dari sekolah negarawan ini. Sebetulnya apa yang diangkat, Mas? Apakah ini ada perbedaan nggak dengan apa sih substansinya dari kepemimpinan ini antara mengapa namanya negarawan bukan politikus atau yang lain kira-kira? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi mengapa kami namakan negarawan? Karena memang kami mendidik calon-calon pemimpin negara, bukan calon-calon pemimpin pemerintah, Mas. Jadi di dalam sekolah negarawan kita bedakan antara negara dan pemerintah. Jadi negara ini ibarat ini Mas ya, suatu organisasi yang jangka panjang. Betul. Kalau pemerintah ini adalah organisasi yang jangka pendek, bisa 5 sampai 10 tahun Mas, karena bisa 2 periode kalau di Indonesia. Seperti itu Mas Burkon. Ya, sustainable ya, berarti ini isunya. Betul. Ya, dan Betul, Mas. Ada saya baca juga buku yang sedang diluncurkan oleh oleh Pak Rinto mengenai tentang ini ya hubungan antara Indonesia dan Iran, dan ada saya lihat di situ poin terkait dengan kerjasama peradaban ini. Dan ini kaitannya dengan sekolah negarawan apa ini kira-kira? Ya, terima kasih Mas Burkon. Jadi kami beberapa waktu ke depan di bulan Agustus akan dari sekolah negarawan, tim sekolah negarawan akan hadir ke Iran, khususnya di kota Teheran, kota Qom, dan Isfahan. Nah, hubungan yang kami jalin adalah bukan hubungan antar pemerintah saja, Mas. Jadi kita hubungan antar bangsa, seperti itu, Mas. Jadi kerjasama yang kita bangun adalah kerjasama peradaban yang lebih jangka panjang, Mas. Nah, kerjasama itu meliputi adalah yang kita tawarkan adalah kerjasama terkait dengan tata nilai, ilmu pengetahuan, kepemimpinan, kebudayaan, pendidikan, dan cara suatu bangsa memandang manusia. Yang paling penting seperti itu, Mas Burkon. Jadi cara suatu bangsa ini memanusiakan manusia, Mas. Ya. Menarik. Tadi ada tata nilai, terus kemudian kepemimpinan, terus intinya adalah bagaimana cara memanusiakan manusia. Berarti kan di situ peran dari negara, peran dari bangsa ini sangat urgen ya, gitu. Nah, kaitannya betul, dengan ini, dengan polanya apa ini kira-kira? Apa yang rencana akan dilakukan? Ya, jadi menurut sekolah negarawan ini, Mas Burkon, jadi kita itu harus membangun suatu tata nilai. Nah, tata nilai ini adalah Islam itu sendiri, Mas. Kalau kita ngomong agama itu Islam. Setelah terwujudnya tata nilai, jadi kita harus membentuk tata nilai ini ditanamkan di suatu organisasi terkecil, yaitu keluarga. Betul. Mas Burkon, keluarga. Nah, itu bahkan bunyi dari konstitusi Iran sendiri, salah satunya adalah seluruh pembangunan nasional bangsa Iran itu harus bermuara pada pembangunan keluarga. Setelah keluarga ini terbentuk, otomatis akan ada suatu tatanan di wilayah yang lebih besar, misalkan itu sebuah desa, sebuah kecamatan, barulah kita akan melahirkan tokoh-tokoh kepemimpinan. Nah, di Iran ada tokoh kepemimpinan yang sudah berhasil membuat revolusi, yaitu Imam Khomeini. Dari kepemimpinan ini akan lahir suatu peradaban bangsa, Mas. Barulah membentuk suatu negara. Tahapannya seperti itu, Mas Burkon. Ini menurut sekolah negarawan seperti itu, Mas. Betul. Jadi tata nilai, lahirnya pembangunan dari umat melalui keluarga, lahirnya kepemimpinan, lahirnya suatu peradaban bangsa, barulah dari peradaban bangsa ini membentuk suatu negara, sistemnya bisa bentuk
negara bentuk republik, bisa bentuk kerajaan atau monarki, seperti itu, Mas Burkon. Ya, kalau menurut Pak Rinto, dari dua negara ini, Iran dan Indonesia, apa yang bisa dipertemukan sebetulnya? Proses belajarnya atau apa kira-kira dari isu ini? Jadi apa yang bisa dipertemukan terkait dengan kerjasama Indonesia dan Iran Ya. ini sebenarnya adalah terkait peradaban Islam. Mhm. Seperti itu Mas Burkon. Jadi peradaban Islam ini adalah kita mewujudkan tata nilai yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kearifan. Seperti itu Mas Burkon. Cuman beda latar belakangnya antara Indonesia dan Iran. Walaupun Indonesia ini penduduk Islamnya terbesar di dunia, nomor 1 Mas ya. Ya. Nah, apa yang bisa kita serap adalah kalau di Indonesia ini nanti Iran akan belajar keberagaman manusia-manusia, Mas. Ada banyak suku bangsa di sini, Mas. Ada banyak agama di sini. Nah, Indonesia bisa belajar ke Iran terkait dengan ketahanan bangsanya, Mas, menghadapi berbagai macam gempuran, serangan dari berbagai dunia barat, Mas. Apalagi sekarang terjadi perang. Iran mempertahankan kedaulatannya melawan Amerika dan Israel, seperti itu, Mas Burgon. Jadi Iran bisa belajar dari Indonesia tentang keragaman, dan Indonesia bisa belajar dari Iran tentang resiliensi ya, ketahanan itu. Betul. Tahanan, betul Ya. Mas. Dua ini menarik sebetulnya. Nah, tadi Anda menyebutkan Indonesia bisa belajar dari Iran tentang ketahanan. Nah, apa sebetulnya yang menarik ini? Poin tentang ketahanan ini. Ya, jadi ketahanan yang berhasil diwujudkan oleh Iran adalah ketahanan mempertahankan tata nilai, yaitu Islam itu sendiri, Mas. Karena di dalam seluruh negara di dunia ini, Mas, hanya Iran adalah satu-satunya negara yang menerapkan berlandaskan Islam, Mas. Di dalam konstitusi tertuang seperti itu, Mas, Republik Islam Iran. Dan itu sangat membuat kelabakan seluruh dunia karena tata nilai Islam ini sebenarnya adalah apa, Mas ya? Solusi permasalahan seluruh bangsa di muka bumi sebenarnya, seperti itu Mas Burgon. Saya mau tanya nih, agak mungkin lebih umum, terkait dengan substansi menjaga tatanan nilai keislaman dalam dunia yang serba modern, serba cepat, teknologi begitu cepat, AI dan yang lainnya ini, substansinya apa ini, Pak Rinto, sekarang ini? Ya, ini kebetulan di dalam buku kami, Mas ya, yang berjudul Iran Tidak Akan Memahami Indonesia Jika Tidak Memahami Dunia, itu salah satu yang kami tawarkan adalah solusinya adalah mewujudkan peradaban Islam atau tata nilai Islam ini dalam lingkup terkecil, Mas. Yaitu yang kita gagas adalah di lingkup desa, Mas, yang kita namakan dengan Musa Village Project. Dan gagasan kami ini, Mas, yang ada di dalam buku kami ini, baru-baru ini kami menerima ini, Mas ya, surat dari kebetulan dari Tehran Municipal Center, Mas. Ya. Nah, ternyata salah satunya Tehran Municipal Center adalah membuat Umatik City, Mas. Itu sama dengan gagasan yang diusung oleh Sekolah Negarawan, cuman di skala yang lebih besar, yaitu di skala kota. Tetapi kenapa Iran bisa seperti itu? Karena Iran sudah berhasil mewujudkan peradaban, yaitu peradaban Persia, dan berhasil mewujudkan negara yang berdaulat. Nah, jadi dari situ Iran bisa mengembangkan ini, Mas ya, Umatik City, yaitu skala peradaban tertinggi di tiap-tiap kota di seluruh negara Iran. Nah, kalau Indonesia, kami harus belajar mulai dari hal terkecil, Mas. Nah, yaitu dari desa. Itu berlandaskan dari filosofi yang digagas oleh guru kami, yaitu Cak Nun M. Ayun Najib. Indonesia bagian dari desa saya. Jadi untuk mewujudkan tata nilai Islam di Indonesia ini, kita harus memulai dari yang paling kecil, yaitu desa. Seperti itu, Mas. Dari keluarga masuk ke tahapan desa, nanti lebih jauh lagi pada tingkat state ya, negara ya, begitu mungkin akan. Ya, betul, Mas. Levelnya Baru bertahap. timbul gitu ya. peradaban. Ya, nah tadi disinggung terkait dengan polanya Iran, mereka sudah masuk ke taraf ini ya, tingkatan provinsi. Tadi kalau disebutkan tadi dengan ini apa, Teheran itu yang disampaikan. Nah, ada nggak yang mungkin bisa dijelaskan dengan waktu yang terbatas ini, yang kira-kira bisa dipelajari, yang mungkin Pak Rinto tangkap dari pola yang sudah dijalankan di Iran, seperti apa nih kira-kira yang menarik mungkin? Ya, jadi kebetulan kami sudah baca dari materi yang dikirimkan dari ini, Pak ya,
Tehran Municipal Center, dan itu gagasannya hampir sama atau selaras dengan gagasan yang diusung oleh Sekolah Negarawan. Dan kami akan berkunjung ke Iran, salah satunya ke Tehran Municipal Center. Kami akan dari Sekolah Negarawan itu akan membagikan ilmu-ilmu kami di bidang teknologi. Nah, salah satu yang kami usung di bidang teknologi adalah kedaulatan data, Mas. Kedaulatan data. Nah, ini sangat penting kedaulatan data, karena kalau kita bicara sekarang dunia ini misalnya yang sudah era globalisasi ini, data ini sangat penting. Seperti itu, Mas. Jadi kedaulatan data ini akan kita sharingkan dengan Tehran Municipal Center. Dan kami memiliki ahli-ahli, Sekolah Negarawan memiliki ahli-ahli di bidang IT yang kami sudah persembahkan untuk beberapa kota atau provinsi di Indonesia, Mas Burkon. Menarik ini. Semoga nanti bisa menjadi kolaborasi yang ini ya, yang lain ya, yang menarik dari proses saling belajar dari dua bangsa dan dua negara Muslim ini. Nah, ada yang mungkin ingin Pak Rinto sampaikan kepada pemirsa kita. Ini sayang sekali waktu kita ini kan sangat terbatas sekali, tapi dari waktu yang terbatas ini banyak yang sebetulnya ingin kita gali lebih jauh lagi. Ya, silakan mungkin untuk pemirsa kita sampaikan. Ya, jadi poin yang kita sampaikan seperti ini, Mas Burkon. Jadi ada tahapan yang krusial di antara tahun 2026 sampai tahun 2030, yaitu perang peradaban, Mas. Yaitu perang peradaban Islam yang mengusung nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebijaksanaan melawan peradaban biadab. Nah, ini yang kita ketahui, banyak negara-negara dari Barat yang tega membunuh banyak manusia itu melalui perang. Nah, 2026 sampai 2030 ini adalah titik krusialnya, Mas. Nah, negara Indonesia akan menghadapi titik krusial di tahun-tahun ini apabila berhasil mewujudkan peradaban Islam, tata nilai Islam. Ya, kita tidak ngomong bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam seperti Iran, Mas Burkon. Tapi tata nilai Islam itu diterapkan di Indonesia, barulah kita akan bisa mewujudkan kerjasama yang lebih erat dengan Iran. Begitu, Mas. Kalau sekarang yang kita lihat kerjasama Indonesia dan Iran hanya sebatas kerjasama administratif, seperti itu, Mas. Di atas kertas. Cuman kerjasama secara hati ke hati melalui peradaban ini sepertinya belum terjalin dengan erat. Betul, Mas Burkon. Dan permasalahan perang peradaban ini bukan hanya di Indonesia, Mas, ini di seluruh dunia, Mas. Di seluruh dunia. Dan harapannya kalau nanti kita Sekolah Negarawan datang ke Iran, Iran bisa memberikan bantuan kerjasama yang menguntungkan perkembangan tata nilai Islam di Indonesia, itu akan sangat menguntungkan bagi Iran, Mas, karena penduduk Islam di Indonesia ini adalah nomor 1 di dunia. Seperti itu, Mas Burkon. Di sisi lain juga Indonesia memberikan kontribusi buat Iran juga ya, dari melalui Sekolah Negarawan ini, begitu. Jadi ada proses belajar yang terbentuk, begitu ya? Betul, Mas. Menarik sekali diskusi kita, tapi waktu membatasi kita. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita, talk show kita kali ini dengan Pak Rinto Setiawan, Wakil Direktur Sekolah Negarawan. Kita bertemu lagi dengan acara Panorama Hazanah lainnya, dengan sesi yang menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.